Dari puncak gunung yang menjulang hingga lautan yang memukau, Indonesia mempersembahkan keindahan alam yang tak terlukiskan. Setiap langkah mengungkapkan keajaiban alam yang memukau. Itulah Indonesia, tempat di mana keindahan alam menari bersama kekayaan budaya yang tiada tara. Manusia dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia biasanya menciptakan kebudayaannya dan melestarikannya. Kearifan lokal lahir dari kebudayaan yang diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang kita. Di suatu wilayah Nusantara Pulau Jawa, terhampar sebuah desa yang menjaga kekayaan budaya lama dengan cermat. Dengan sawah yang terbentang luas, desa ini menjadi saksi bisu dari kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Di sini, tradisi leluhur dijaga dengan penuh cinta, sambil terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mari kita telusuri lebih dalam keindahan dan kearifan lokal yang ada di desa ini. Selamat datang di Desa Wirun, Kabupaten Sukoharjo. Sebuah fase keaslian dan kekayaan akan budaya, tempat di mana kehidupan dan kesenian bergandeng tangan. Di setiap sudut desa, kita akan menemukan warisan budaya yang masih hidup dalam keseharian warganya. Dengan sinar pagi yang gemilang, Desa Wirun mempersembahkan keindahan yang mempesona. Desa Wirun bisa dikatakan sebagai pengrajin gamelan terbesar, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di tengah heningnya alam pedesaan, gemuruh harmoni gamelan mengalun membelah udara, memancarkan kehidupan dan kekuatan yang mengakar dalam budaya di Desa Wirun. Sebagai jantungnya, keindahan musik gamelan bukan hanya mengisi ruang-ruang terbuka, tetapi juga menciptakan identitas yang mempesona. Melalui sentuhan tangan-tangan terampil para pengrajin, keajaiban gamelan lahir dan menjadikan Desa Wirun sebagai titik penting dalam peta kebudayaan global. Ilmu gamelan tidak bisa diturun-menurunkan ke sembarang orang. Ilmu gamelan merupakan ilmu yang tersirat namun tidak tersurat. Kearifan gamelan tidaklah terbuka untuk semua orang, bukan sekedar karena teknik yang rumit atau keterampilan yang diperlukan, tetapi karena ada unsur spiritual yang melekat kepadanya. Gamelan membutuhkan kepekaan hati dan kesadaran yang mendalam untuk memahami makna sejatinya. Kesenian gamelan di Desa Wirun itu berawal dari warga desa kami, salah satunya yaitu yang bernama Bapak Reso Wiguno alias Dakir atau Mbah Reso Dakir. Nah, itu pada tahun kurang lebih 1950-an ya. Itu Mbah Reso Dakir itu punya ilmu atau belajar mengenai proses produksi gamelan itu di Solo. Atau tepatnya di Keraton Surakarta. Sehingga pada tahun itu ketika sudah mahir mengenai produksi gamelan, sehingga balik ke kampungnya sendiri di Desa Wirun ini, sehingga memproduksi sendiri yang namanya gamelan tadi, sehingga memproduksi di rumahnya, kemudian sama diturunkan ke anak cucunya, mereka belajar sehingga
sampai dengan saat ini masih eksis. Jadi untuk memproses atau produksi gamelan itu sampai sekarang. Bahkan di Desa Wirun itu saat ini sebagai pengrajin terbesar gamelan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Begitu kira-kira. Jadi berawal dari Mbah Reso Wiguno alias Takir pada tahun 1950-an yang berhasil memproduksi gamelan di wilayah Desa Wirun ini dan eksis sampai sekarang. Perjalanan melalui sejarah gamelan di Desa Wirun dimulai dari zaman dahulu kala, ketika leluhur Mbah Reso pertama kali menemukan keajaiban bunyi dari instrumen-instrumen logam yang diciptakan. Gamelan tidak hanya sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol dari kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk tradisi sampai sekarang yang masih ada itu yang namanya rausulan ya. Kalau di sini bersih dusun atau berkah bumi sama, itu yang biasa masih memakai untuk tradisi itu sering dipakai. Walaupun sudah agak terkikis deh sebenarnya itu. Tapi masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan tradisi itu. Seperti halnya yang di Wirun sama kampung sini Gendengan. Kalau Wirun itu kan Dukuh, Kelurahan Wirun ya, kebanyakan cuma ada di Kelurahan Wirun atau lingkungan Wirun itu sendiri. Itu yang sering masih memakai tradisi rasulan itu. Biasa itu di bulan Muharram, tepatnya di malam Jumat Kliwon itu biasa yang kita pakai jadwal waktunya itu yang masih ada. Tradisi di Desa Wirun yang sering dilaksanakan biasanya setahun sekali. Itu tradisi bersih desa, itu biasanya tradisi wayangan. Kalau enggak itu biasanya tradisi ketoprak. Itu biasanya setahun sekali di salah satu Desa Wirun di kampung sebelah. Itu setiap tahun biasanya selalu mengadakan itu. Desa Wirun sampai dengan saat ini masih melaksanakan tradisi budaya itu mengenai gamelan ya. Jadi di Desa Wirun ini masih ada yang namanya bersih dusun. Jadi bersih dusun itu merupakan tradisi masyarakat desa kami itu karena mayoritas penduduknya itu merupakan petani. Ketika mereka panen padinya itu bagus, maka mereka bersyukur. Wujud syukurnya itu akan diwujudkan dengan namanya bersih dusun. Nah, bersih dusun itu warga masyarakat kami itu bergotong royong mengadakan yang namanya wayang kulit. Nah, itu wayang kulit itu sebagai hiburan masyarakat di desa kami dan sampai saat ini masih terus eksis. Setiap setahun kali warga desa kami akan melaksanakan yang namanya bersih dusun karena mereka bersyukur. Wujud syukur mereka yang diwujudkan berupa kesenian wayang kulit yang itu tidak akan lepas dari yang namanya alat musik gamelan. Nah, itu masih ada beberapa desa di desa kami ini yang masih eksis melaksanakan kegiatan tradisi tersebut. Selain itu juga setiap setahun sekali di salah satu dukuh di Desa Wirun ini juga ada yang namanya kesenian ketoprak. Nah, ketoprak itu dilaksanakan setiap hari H Lebaran atau pas hari H Idul Fitri. Nah, sama juga makanya di kegiatan tersebut juga tidak lepas dari yang namanya alat musik gamelan. Itu merupakan hiburan masyarakat kami yang mereka bergotong royong untuk mengadakan kegiatan tersebut. Nah, itu merupakan juga tradisi yang masih eksis sampai dengan saat ini di Desa Wirun. Gitu. Makna dari kebudayaan gamelan itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempererat tali silaturahmi atau suatu kebersamaan yang digambarkan dari item-item gamelan itu yang beda-beda nama, beda-beda nada, tapi kalau dilantunkan dengan
bersamaan itu mewujudkan suatu rasa yang bagus. Itu makna dari itu. Gamelan bukanlah sekedar instrumen musik. Gamelan adalah warisan leluhur tanah Jawa yang tak tergantikan oleh teknologi modern. Keunikan dan keindahannya menjadi simbol kekayaan budaya yang tak ternilai. Meskipun zaman terus berubah, gamelan tetap memegang peran penting dalam memelihara warisan ini. Kehadirannya juga harus dijaga, dilestarikan, dan dihargai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya kita. Jadi sebenarnya malah condong ke berusaha ya, kita selaku pewaris ilmu gamelan ini berusaha mendekatkan generasi muda terutama untuk bisa secara tidak langsung mewarisi sebagai generasi pewaris. Nah, dengan cara seperti apa? Kita masukkan satu persatu untuk bisa belajar. Misalkan yang berdominasi di lingkungan Solo itu diarahkan langsung ke produksi. Namun untuk yang generasi yang di luar dari Wirun mungkin itu kita condongnya ke, kalau memang beliaunya agak condong senang dalam produksi, kita mengarahkan untuk belajar produksi. Namun kalau condongnya untuk empu pangerawit, berarti kita condongnya untuk masuk ke sanggar. Jadi dalam konteks ke depan itu, harapan Bapak itu bisa mewujudkan sanggar untuk mewadahi generasi kecil sekarang mulai dikenalkan lewat sanggar tersebut, gitu. Jadi yang membuat saya terlibat dalam melestarikan kebudayaan gamelan di Desa Wirun ini adalah karena saya ingin melestarikan budaya, terutama budaya gamelan agar tidak punah. Tantangan dalam mengembangkan industri gamelan itu adalah tantangan tersendiri yang bagi saya saat ini sangat sulit. Karena sebagai generasi muda, saya mencari anak-anak muda yang mau untuk memainkan gamelan ataupun mau terjun untuk di bidang produksi gamelan itu sangat susah. Jadi tantangan saya selalu menginovasi ini loh gamelan yang sudah diakui oleh dunia, warisan budaya yang sudah diakui oleh dunia. Tapi sampai sekarang pun anak muda masih gengsi untuk memainkan sebuah alat musik tradisional gamelan yang padahal di luar negeri sangat dihargai sekali. Untuk tantangan itu pasti ya Dek ya. Yang terutama tantangannya itu terletak pada regenerasi. Jadi harapan Bapak itu ya supaya cepat ada regenerasi, karena kebanyakan di posisi sekarang ini itu usianya hampir semua sudah 60 lebih. Nah, padahal belum ada regenerasi penerus. Nah, harapan Bapak itu semoga aja bisa terdukung oleh pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan generasi penerus. Nah, tantangannya di situ, tempatnya tantangan itu. Jadi memang untuk posisi sekarang ini memang sulit sekali untuk menyampaikan atau mendapatkan generasi penerus itu, Dek. Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah itu bahkan sangat sulit sekali. Tantangannya di situ. Di Desa Wirun ini untuk mendorong minat kalangan anak muda atau generasi muda, bahwa di desa kami ini ada beberapa sekolah. Itu SD kan. Nah, di SD itu di sini ada alat musik gamelan. Nah, di situ mereka belajar masuk di ekstrakurikuler pendidikan anak SD. Di situ setiap seminggu sekali, bahkan berapa kali itu mereka mengadakan latihan karawitan. Nah, itu merupakan salah satu upaya di masyarakat sini untuk memperkenalkan yang namanya alat musik gamelan dengan berlatih karawitan. Nah, itu salah satu untuk anak-anak SD. Selain itu juga Karang Taruna desa kami itu juga rutin setiap seminggu sekali mengadakan latihan bermain alat musik
gamelan yang namanya karawitan. Nah, itu juga masih ada, merupakan dorongan bagi warga desa kami memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya yang ada di sini yang tidak lepas dari gamelan tadi. Kira-kira begitu, Mas. Di tengah tantangan era modern, pemerintah Desa Wirun menyadari betapa pentingnya memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup dan juga berkembang. Dalam berbagai inisiatif melalui pendidikan dan kebudayaan agar generasi muda tetap terlibat secara aktif dalam seni dan budaya tradisional mereka. Salah satunya dengan melalui ekstrakurikuler yang dihadirkan di suatu sekolah dasar Desa Wirun dan dengan adanya kegiatan pelatihan karawitan Karang Taruna Remaja yang diadakan setiap malam Kamis. Pemain gamelan di Desa Wirun itu hubungan dengan masyarakatnya baik, artinya mereka mau dengan sukarela itu mengajari kepada warga masyarakat, pemuda maupun anak-anak itu untuk mereka agar bisa melestarikan budaya gamelan ini dengan bermain karawitan. Jadi mereka dengan sukarela menawarkan kepada generasi muda, dalam hal ini anak-anak maupun karang taruna, silakan yang kepengen main atau belajar itu diberi wadah di situ. Jadi ada tempatnya, ada alat musiknya, kemudian mereka sukarela untuk mau melatih agar bisa mereka bermain alat musik gamelan dengan karawitan tersebut. Jadi alhamdulillah mereka tidak menarik biaya, itu karena mereka sukarela kepengen agar warga masyarakat di Desa Wirun ini tidak hanya memproduksi gamelan saja, tapi juga bisa memainkan alat musik tersebut, sehingga tradisi di sini juga ikut lestari, begitu. Sebagai generasi penerus, kita harus tetap melanjutkan budaya dari nenek moyang agar nantinya generasi yang akan datang dapat mendengarkan indahnya alunan gamelan. Gamelan tetap menjadi ikatan kuat antara pemainnya dan masyarakat desa. Mereka bukan hanya musisi, tapi juga pilar budaya yang mengajar dan mewariskan tradisi. Meskipun dihadapkan pada tantangan, semangat kebersamaan mereka memastikan gamelan tetap hidup dalam jiwa raga mereka. Inovasi dalam mengembangkan gamelan yang saya lakukan biasanya inovasi untuk kolaborasi dengan musik-musik modern. Menginovasi improvisasi saya adalah gamelan. Gimana caranya gamelan bisa mengikuti musik-musik modern, mengiringi musik-musik modern. Seperti halnya yang sudah saya lakukan adalah kolaborasi dengan salah satu grup musik ternama, yaitu Slank. Itu yang sudah saya lakukan 1 tahun yang lalu. Itu inovasi saya. Yang kedua, inovasinya adalah membuat gamelan, sebuah gamelan elektronik yang bisa bunyi tanpa dimainkan orang, jadi dimainkan oleh robot, gitu. Ya, bahan bakunya itu terutama tembaga dan timah. Nah, itu perbandingannya 1/3. Ya, terus bahan bakarnya itu arang, ya, terbuat dari kayu jati. Ya, terus diambil baranya. Terus alat, nah, kalau alat-alat itu palu terbuat dari baja. Itu terdiri dari empat macam, yaitu pengarep, tengah, pengapit, dan epong. Selanjutnya untuk menghaluskan gamelan gong, itu terakhiran itu pakai kayu, itu untuk menghaluskan palu itu, bekas palu. Oh, lama. Oh, kalau pembuatannya itu gong diameter 80-an, itu memakan waktu 1 hari, ya kurang lebih 8 jam. Itu untuk diameter 80-an. Kalau diameter 90 itu 2 hari.
ini merupakan identitas kita, merupakan identitas daerah yang perlu kita melestarikan. Makanya dari sini kita banyak belajar juga dari filosofi gamelan tersebut. Jadi banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar mengenai yang namanya alat musik gamelan. Tidak hanya sebagai hiburan saja, tapi di situ ada makna-makna yang terkandung di dalamnya yang sangat banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil dari yang namanya alat musik gamelan. Makanya di sini jangan sampai punah. Artinya generasi kita itu tidak boleh melupakan warisan nenek moyang yang sudah ada di desa Wirun ini. Makanya di sini banyak sekali era modern dengan berbagai macam hiburan, tapi ini merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang tidak boleh kita lupakan. Itu sebagai pemersatu masyarakat kita, sebagai hiburan dan juga manfaatnya yang luar biasa yang bisa kita dapatkan mengenai gamelan, karawitan, tradisi di warga desa kami. Melalui melestarikan permainan tradisional, kita ikut melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Pelestarian warisan budaya ini juga berkontribusi pada promosi pariwisata dan menjadi daya tarik wisata budaya bagi wisatawan mancanegara. Dalam era digital dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, permainan tradisional seringkali tergantikan oleh permainan digital maupun gadget. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan teknologi modern dengan melestarikan permainan tradisional. Dengan mengajak generasi muda untuk kembali mengenal, mencintai, dan memajukan permainan tradisional, kita dapat mengajarkan mereka tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Untuk pesan itu berharap ke masyarakat luas itu untuk merasa menghargai hasil budaya yang diwariskan leluhur-leluhur tanah Jawa ini, yang khususnya gamelan itu. Dan pesan Bapak supaya ada kesinambungan pemerintah daerah setempat sejalan dengan pengrajin untuk mewujudkan generasi. Karena apa? Tanpa adanya generasi, bahkan ke depan akan punah juga gamelan ini. Kan seperti itu. Kita harus bisa mewarisi ini terus-menerus, turun-temurun, walaupun tidak harus dari keluarga, demi kelangsungan, memelihara kelangsungan keadiluhungan gamelan yang sudah musnah, yang gamelan sekarang sudah menjadi sifatnya komersil, tidak adiluhung lagi. Nah, pentingnya memelihara ini demi keadiluhungan yang sudah punah ini kembali seperti dahulu kala. Kita bersyukur telah berbagi momen indah ini dan berharap bahwa kebudayaan gamelan akan terus dapat kita lestarikan dan dapat memperdamaikan jiwa. Tidak hanya di desa gamelan, tetapi juga di hati kita semua.